Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol berkah supaya kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, sehingga hidup kita akan senantiasa mengikuti jejak para nabi dan orang-orang yang sholih. Dan sekarang saya mau membahas hadis atau ayat-ayat Allah tentang jujur. Dan Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi sudah pasti ya, orang yang jujur, orang yang benar perbuatannya itu adalah ciri orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 119. Jadi kita melihat seseorang itu bertakwa atau tidak kepada Allah, itu terlihat dari perbuatannya, dia jujur atau tidak. Gimana cara membuktikan kalau dia betul-betul jujur misalkan? Sebenarnya sangat mudah kalau yang kita lihat, yang kita nilai ini adalah seorang tokoh agama, seorang ulama terkemuka, atau seorang yang pernah menjabat jadi pejabat gitu. Kan publik itu kelihatan dia itu kan istilahnya pernah diberikan amanah untuk memberikan kebijakan. Kita lihat kebijakannya kalau dia menjadi pejabat seperti apa. Sikapnya seperti apa. Dan orang-orang yang jujur ini termasuk sifatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu kriteria untuk memilih pemimpin itu juga yang pertama adalah sidik, benar, jujur. Itu termasuk perbuatan yang benar dan ciri orang yang bertakwa dalam Islam. Makanya kita sebagai seorang muslim, patokan utama untuk melakukan sesuatu, untuk memilih sesuatu, patokannya adalah bagaimana hubungan dia kepada Tuhannya, baik atau tidak. Karena kalau sama Tuhannya aja sudah baik hubungannya, maka dia itu sudah dipastikan dia juga akan baik hubungannya dengan manusia. Karena di dalam Islam sendiri yang namanya seorang pemimpin itu kriterianya ketat, nggak bisa main-main. Ya kalau disimpulkan secara keseluruhan gitu, Islam itu memiliki kriteria ketika menunjuk seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Yang pertama harus benar dulu. Dia itu jujur, dia itu prinsipnya betul-betul bagus gitu. Misalkan dia itu tidak menerima yang namanya suap, menyuap gitu misalkan. Dia tidak mau membudayakan hal itu menjamur di dalam suatu negara. Karena secara sosialnya juga ketika suap, menyuap atau sogok, menyogok itu terjadi di dalam satu negara, maka secara sosial, tatanan secara sosialnya itu rusak. Akhirnya rakyat ketika memilih seorang pemimpin misalkan, dia patokannya bukan kualitas lagi yang dilihat, tapi yang dilihat adalah yang penting saya suka gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul menjadikan agamanya sebagai rujukan,
terutama Islam ya, karena saya Muslim, itu rujukannya adalah dia itu benar enggak sih, jujur enggak gitu, prinsipnya baik atau tidak gitu. Itu ya, kebijakannya itu benar enggak. Kita misalkan kalau berbicara, jangan berbicara secara Islamnya deh, takutnya ada yang berpikir wah Arab-Araban banget sih, ini kan bukan negara Arab. Oke, secara tatanan sosial aja, misal salah satu, misalkan dia mempunyai wewenang, dia mempunyai kebijakan, terus dia itu melegalkan yang namanya judi, melegalkan yang namanya minuman khamr yang memabukkan, melegalkan yang namanya narkoba, melegalkan yang namanya tempat pelacuran. Coba secara tatanan sosial, kita nggak berbicara secara Islam dulu deh, secara tatanan sosial coba, itu udah rusak. Secara kesehatan sudah rusak. Coba kalau dilegalkan tempat pelacuran, betapa banyak suami melakukan, mohon maaf, free sex, dan itu dilakukan dengan beberapa wanita. Dan wanita itu, pelacur itu bisa jadi kan dipakai oleh 100 laki-laki gitu kan, dia ke 101-nya, akhirnya dia kena penyakit kelamin. Itu kan merusak secara kesehatan. Ya, tatanan sosial juga rusak. Atau melegalkan narkoba, melegalkan hammer kayak gitu, melegalkan judi online gitu, itu akan merusak tatanan sosial. Betapa banyak orang yang terjebak dengan permainan judi online sampai hilang uangnya sampai bermiliar-miliar. Jadi kita harus betul-betul menjalankan atau mempraktekkan sifat jujur ini. Karena sifat jujur ini adalah salah satu tanda orang yang bertakwa dalam Islam. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi tanggung jawabnya untuk semua rakyatnya, yang mungkin rakyatnya itu ada 10 juta, ada 9 juta, ada 8 juta. Yang rakyatnya itu terdiri bukan hanya satu agama saja, tapi beberapa agama, beberapa suku, beberapa budaya. Tentunya gitu, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Ya kalau saya misalkan, saya hanya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Tapi kalau misalkan seorang presiden atau seorang khalifah, Amirul Mukminin gitu kan, kalau bahasa Arabnya gitu, ya berat tanggung jawabnya. Berat banget. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, jangan dikira enggak belusukan. Dia belusukan tapi bukan cari muka gitu. Dia betul-betul mendatangi satu kampung dan di situ menemukan ada seorang anak yang sedang menangis kelaparan. Dan tahu itu ternyata pasti lihat neneknya sedang masak, yang dimasak batu. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil gandum yang ada di gudang untuk dibawa ke rumah nenek tadi. Tapi tidak sampai di situ. Ajudannya pun meminta, wahai Amirul Mukminin, biar saya bawa aja gitu gandumnya. Tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab menolak. Kenapa? Dia takut gitu. Ini tanggung jawab saya di hadapan Allah. Rakyat begini kelaparan, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah begitu. Kan udah kelihatan perilakunya benar gitu kan. Peduli sama rakyat miskin, rakyat jelata. Tidak hanya sampai di situ, datang membawa gandum yang masih mentah, tapi juga dimasakin sama Umar bin Khattab, yang kalau sekarang di Indonesia disebutnya presiden lah gitu, pemimpin gitu ya. Dimasakin, disediain sampai matang. Diajak ngobrol neneknya, wahai nenek, bagaimana pendapatmu tentang
Umar bin Khattab. Oh, nenek ini marah, emosi, ngejelek-jelekin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah? Tidak, sama sekali tidak marah. Ketika ada rakyatnya sendiri yang benar-benar menjelekkan di depannya. Karena ketakutannya dia kepada Allah jauh lebih besar. Justru kalau ada rakyat yang begitu, dia semakin takut, ya Allah, saya ini pertanggungjawabannya gimana di hadapan Allah. Ada rakyat yang kelaparan, saya baru tahu sekarang gitu. Tapi setelah kejadian itu, akhirnya nenek kan tahu bahwa yang datang semalam itu sampai masakin, bawain gandum, sampai betul-betul mateng, disediain di meja makan. Ternyata itu adalah Amirul Mukminin. Jadi nenek itu gak tahu yang ngejelek-jelekin Umar itu ternyata dia sendiri Umar gitu. Saking tuh gak keciri kalau dia itu presiden atau dia itu khalifah, karena saking sederhananya gitu. Makanya kalau zaman sekarang ada yang menyamakan seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aduh deh, baca deh sejarahnya. Umar bin Khattab itu seperti apa, agamanya seperti apa, baca Al-Qur'annya seperti apa. Ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an tentang azab neraka, dia sampai sempat mau pingsan saking takutnya kepada Allah. Dan Umar bin Khattab itu dijuluki singa di padang pasir. Kalau siang dia itu betul-betul tegas dalam menegakkan kebenaran, kalau malam dia itu nangis merengek kepada Tuhannya, bersujud di hadapan Allah. Masa pejabat yang zaman sekarang disamain dengan Umar bin Khattab? Ya enggak, sepertinya jauh sekali. Mungkin kalau mirip-mirip, iya mirip dari sisi mananya gitu ya, saya juga enggak tahu. Tapi kepemimpinan Umar bin Khattab ini itu luar biasa, disebut sebagai nabi, termasuk sahabat yang masuk kategori Khulafa ar-Rasyidin. Dan pernah juga kejadian begitu pokoknya toleransinya luar biasa gitu Umar bin Khattab itu kepada orang-orang yang bukan muslim. Pernah ada satu kisah, kalau nggak salah kisah nyata, ini mah bukan fiktif, dalam sejarahnya kepemimpinan beliau. Itu tanah yang lapang itu mau dibangun masjid. Ternyata ada orang Yahudi di situ, ada gubuk gitu. Itu tempat orang Yahudi. Dan salah satu gubernur di kota tersebut itu mau menggusurnya. Dan orang Yahudi ini mengadu kepada Amirul Mukminin gitu. Ternyata Umar merespon betul orang Yahudi ini gitu kan. Akhirnya gubernur di salah satu kota itu ditegur oleh Umar bin Khattab untuk tidak melanjutkan terlebih dahulu gitu kan, untuk tidak melanjutkan pembangunan masjid itu, karena di situ ada orang Yahudi yang tinggal di tempat itu gitu. Akhirnya melihat kebijaksanaan Umar saat itu menjadi seorang pemimpin, apa yang terjadi? Orang Yahudi itu tersebut dia mendapatkan hidayah Islam gitu. Ya penting banget lah seorang pemimpin itu jujur, benar perbuatannya. Bukan berarti kalau misalkan menutup tempat pelacuran itu dianggapnya emangnya ini negara Arab. Itu yang ngomong kayak gitu itu yang doyan itu. Yang doyan lubang haram kayak gitu. Ya coba secara tatanan sosial juga itu kan merusak loh. Secara tatanan sosial, secara kesehatan. Coba bayangin aja kalau datang ke tempat pelacuran. Itu sudah berapa laki-laki yang sudah memakai perempuan itu. Misalkan kalau udah 50, kalau misalkan laki-laki datang ke situ berarti ke-51-nya. Kebayang kan? Penyakit kelamin. Coba kalau negara ini melegalkan yang namanya pelacur. Kebayang coba. Semua manusia yang ada di dunia ini, di negara inilah, kena penyakit kelamin. Itu kan merusak secara kesehatan, mental, sosial. Belum lagi kalau yang datang itu punya anak, punya istri, rusak gitu. Itu secara agama aja udah merusak tatanan sosial. Kalau agama sudah jelas melarang, dan Allah melarang di dalam kitabullah dan hadis-hadis yang sahih gitu kan, itu semuanya untuk kebaikan manusia, untuk untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk merugikan manusia. Jadi sangat penting sekali ya, jangan sampai kita
Ada orang yang betul-betul benar perbuatannya, ketika memberikan kebijakan kita anggapnya remeh. Jangan sampai kita bawa-bawa salah satu agama, barangnya mah Islam itu jadi saklek. Enggak, secara tatanan sosial, secara manusiawi aja itu udah merusak gitu. Kalau Islam sih menurut saya agama yang perfect, agama yang sempurna. Kenapa? Dari muamalah dibahas semuanya, ada jawabannya dalam Islam. Pokoknya urusan hubungan kita dengan Allah itu jawabannya ada di Islam. Hubungan kita dengan manusia, muamalah, pokoknya politik segala macam itu juga diatur dalam Islam. Ada jawabannya dalam Islam, dan semuanya jawabannya itu untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Makanya kenapa Islam disebut rahmatan lil alamin? Karena ketika orang Islam sendiri menteladani atau menjalankan agamanya dengan baik, maka ketika dia menjadi pemimpin, dia itu tidak akan menjadi pemimpin yang rakus gitu, mementingkan dirinya sendiri, tidak. Tapi dia itu akan menjadi pemimpin yang lurus, yang akan betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhannya. Karena menjadi seorang pemimpin bagi orang Islam yang taat kepada Tuhannya, dia meyakini tidak hanya dia bertanggung jawab kepada rakyatnya saja, yang lebih berat itu bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Makanya kalau hubungan dengan Tuhannya baik, yakin hubungan dengan manusia juga pasti baik. Karena dia merasa ya yang dia lakukan itu betul-betul dalam pengawasan Tuhannya, yang memang tidak hanya sampai di sini saja gitu, tapi memang betul-betul akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat gitu. Jadi ya harus benar ya. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang itu akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur jika ia selalu bertindak jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Seseorang yang berdusta cenderung untuk selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas ya, jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seorang yang jujur itu akan ditulis sebagai orang yang jujur. Sementara kalau orang yang berdusta, bohong aja, itu membawa kepada kejahatan. Sementara kita tahu kalau kejahatan itu membawa kepada neraka. Dan orang yang berdusta itu akan dicatat sebagai orang-orang yang berdusta di hadapan Allah. Itu jelas ya, Islam memerintahkan hambanya, Rasul memerintahkan umatnya untuk berbuat jujur, untuk meninggalkan dusta. Coba saya tanya, korupsi itu termasuk jujur atau dusta? Dusta. Ya. Dia mendustakan dirinya sendiri, mendustakan rakyatnya gitu. Atau misalkan ngaku-ngaku nih, saya agamanya ya misalkan Islam, agamis, tapi dia Al-Fatihah aja gak hafal, Al-Fatihah aja gak bisa bacanya, sholat aja gak pernah gitu. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan dirinya kepada Allah gitu, dan juga kepada manusia, apalagi kalau dia memang betul-betul bukan Islam gitu. Ya walaupun kita tahu, walaupun di negara ini yang mayoritas Islam itu ya banyak sekali yang gak bisa baca Quran gitu, banyak banget. Ini kan termasuk krisis ini ya, spiritual. Sementara dalam penelitian apapun gitu disebutkan, orang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, itu dia akan memiliki kecerdasan intelektual yang stabil,
emosionalnya juga stabil, dan sosialnya juga bagus. Makanya spiritual itulah yang menjadi corong utama untuk memancing kecerdasan-kecerdasan yang lain. Makanya jangan sampai kita berpikir rendah gitu. Akhirnya kalau kita berpikir rendah, kita sendiri merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kita dan juga di hadapan manusia. Dan ada lagi misalkan orang yang mendustakan, orang yang berdusta itu, yang tidak berlaku jujur, tidak berlaku benar. Dia mempraktekkan riswah. Apa itu riswah? Riswah itu suap menyuap, sogok menyogok dalam dalam lingkup pejabat gitu. Misalkan pemilihan jabatan, contohnya saya berikan uang nih 1 juta, tapi kamu pilih saya. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, itu Allah itu meninggikan derajat kita sebagai manusia dan betul-betul menjunjung tinggi harga diri kita sebagai manusia. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, barang siapa yang membunuh satu manusia, berarti dia sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Berarti jelas, harga diri atau harga dari kita manusia itu kalau dinilaikan dengan uang, itu gak ada apa-apanya. Apalagi cuma 1 juta, 10 juta, 20 juta. Jauh lebih berharga kalau kita taat kepada Tuhan kita. Apa? Hilangkan praktek riswah. Kita jangan sampai memilih sesuatu karena ada embel-embelnya. Kita dikasih uang 1 miliar untuk membangun pesantren, atau kita dikasih uang 10 juta. Berarti nilai kita 10 juta dong. Harga diri kita termasuk rendah sekali kalau kita memilih karena uang atau nasi bungkus atau karena beras sekarung. Kita sudah termasuk merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan kita dan juga di hadapan manusia. Dan dalam Islam, orang yang mempraktekkan riswah, barang siapa yang menyuap dan menerima suap, maka dia akan dimurkai Allah. Dia itu dimurkai Allah gitu. Mereka itu dimurkai Allah. Dan termasuk dosa yang besar. Makanya itu termasuk perbuatan yang benar, jujur gitu. Jujur kepada Tuhannya gitu kan. Maka kalau sudah betul-betul jujur gitu kan, untuk diri sendiri, baik untuk taat kepada Tuhannya, ya maka ketika orang itu betul-betul mempraktekkan sifat jujur, perbuatan-perbuatan yang benar, maka keberkahan Allah itu akan turun. Makanya penting sekali ya kita memiliki sifat yang jujur. Karena sifat jujur itu dalam Islam itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, kita wajib memiliki sifat jujur. Kalau belum, ya kita harus berupaya. Jangan sampai nggak ada upaya untuk berbuat jujur. Terlebih seorang pemimpin satu negara ini, ya harus memiliki sifat yang baik lah, gitu. Kalau misal gitu pilihannya yang baik itu di salah satu misalkan, ya kita pilih itu gitu. Jadi patokannya itu adalah kualitas dari intelektualnya, kualitas dari attitude-nya atau akhlaknya, bukan karena disuap kita milih pemimpin itu. Karena harga diri kita itu mahal banget. Sekalipun seluruh dunia, harta kekayaan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, untuk membayar harga diri kita sebagai manusia tidak akan kebeli. Karena harga diri kita ini jauh lebih mahal dan tidak bisa diuangkan. Dan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah hafal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakan apa yang tidak kamu ragukan. Jadi kita disuruh Rasulullah itu meninggalkan apa yang
kita itu ragu gitu untuk melakukan itu, kita tinggalkan. Tapi kalau misalkan kita ini yakin, tidak ragu untuk melakukan perbuatan itu, lakukanlah gitu. Dan jujur ini, kata Rasulullah, itu menimbulkan ketenangan, dan dusta itu menimbulkan keraguan-raguan. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya penting sekali ya, kita betul-betul mengamalkan sifat baik ini, sifat jujur ini. Ya, terlebih pemimpin, wajib. Kalau pemimpin kita juga wajib, tapi bedanya kalau kita bertanggung jawabnya hanya diri kita saja ke Allah, tapi kalau pemimpin bertanggung jawabnya tidak hanya dirinya saja gitu, tapi dia bertanggung jawab juga atas kepemimpinannya kepada rakyatnya juga gitu. Kan rakyat itu kan melihat. Makanya benar kata-kata hikmah mungkin ya. Kalau memang pemimpinnya baik, maka rakyatnya juga akan baik. Oh ya, ada hadis Nabi ya kalau nggak salah itu, kalau Allah itu menghendaki seorang pemimpin itu baik, maka Allah akan akan menjadikan menterinya itu juga baik. Apabila pemimpin itu lupa, maka menterinya itu akan mengingatkan, dan apabila pemimpinnya itu ingat, maka menterinya itu akan membantunya, begitu. Jadi ketika kita memiliki sosok pemimpin, misalkan dia kualitas attitude-nya bagus, akhlaknya bagus, kecerdasannya juga bagus, itu kan menjadi motivasi. Ya coba sih kalau misalkan, coba kita bayangin, pikirin gitu, kalau kita melihat sosok orang yang diperhitungkan di dalam negara ini atau bangsa ini, mohon maaf, attitude-nya buruk, akhlaknya buruk, kecerdasannya rendah, bahkan English pun gak bisa, kalau mau ngapa-ngapain harus lihat catatan. Kira-kira kita jadinya motivasinya rendah juga gitu. Ya kan rendah gitu, masa ya saya juga mudah-mudahan anak saya kayak gitu. Kalau misalkan ada ngobrol-ngobrol dengan bangsa-bangsa besar di dunia, ya misalkan bingung jawabnya, kan nggak gitu juga kan, nggak mungkin kita mau seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sosok pemimpinnya dia cerdas secara intelektual, dia hubungan dengan Tuhannya juga bagus gitu, secara spiritualnya juga, akhlaknya juga bagus gitu, terus emosionalnya juga stabil, dia bisa mengendalikan emosional ketika menghadapi satu masalah. Ya, apalagi pemimpin bangsa ini. Kalau kita sendiri kan sabar mungkin hanya menghadapi lingkungan yang mungkin kurang baik atau yang menjengkelkan di lingkungan kerja. Tapi kalau pemimpin sebuah negara, yang dihadapi itu kan bukan hanya satu masyarakat, tapi beberapa masyarakat. Bukan hanya beberapa masyarakat, tapi juga berjuta-juta orang yang ada di dalam negara tersebut. Bermacam-macam suku, bermacam-macam agama itu akan dihadapi gitu kan. Permasalahannya jauh lebih banyak dibanding kita gitu. Kalau kita mungkin ya ada pasti masalah, cuma ya masih skala kecil lah gitu. Tapi kalau pemimpin itu akan menghadapi masalah yang memang skala besar. Kalau pemimpin itu misalkan, mohon maaf, bodoh gitu, tidak cerdas, gimana gitu. Ya kan kalau misalkan multi talent pemimpin itu secara intelektual oke, spiritualnya yes gitu kan, terus sosialnya juga bagus, bisa merangkul semua kalangan, dan emosional juga bagus gitu. Kita kan merasa, oh iya pemimpinnya hebat banget ya gitu kan. Dan ketika dia berbicara di depan bangsa-bangsa besar, dia nggak butuh catatan dari orang lain, dia langsung berargumen, dia memiliki gagasan sendiri, ngomong Inggrisnya juga oke gitu kan. Ya tentu kan kita mungkin sebagai rakyatnya, anak saya mah pengen tahu seperti Bapak Presiden gitu, karena dia itu multi talent banget gitu. Kan gitu, udah mah berbakti banget sama ibunya. Terus kayak seperti
air mengalir gitu, kayak kelihatan adem gitu. Ya kalau misalkan saya kepilih gitu kan, ya berarti itu ya udah jalannya. Tapi kalau nggak kepilih, berarti Allah menyayangi saya kan begitu kan, nggak rakus gitu ya. Kalau pejabat rakus kan dari awal udah kelihatan gimana nanti pas melaksanakan jabatannya gitu. Kita kan manusia yang diberikan oleh Allah memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga untuk mendengar, memiliki akal untuk berpikir. Kita lihat gitu. Adapun nanti ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan itu ternyata tidak tepat, ya kita minimalkan ringan hisabnya di hadapan Allah. Tapi kalau kita udah jelas gitu kan secara penglihatan begitu, pendengaran, oh ya ini begini, udah kelihatan bobrok-buruknya, dan kita masih tetap milih, ya itu menjadi tanggung jawabnya berat di hadapan Allah gitu. Bukan hanya menjadi pemimpin, kita milih pemimpin yang salah juga sampai menyengsarakan rakyat, itu juga kita punya sumbangsi besar untuk menyengsarakan rakyat, walaupun kita sendiri tidak menjadi pemimpin itu. Tapi kalau permasalahannya tadi kita sudah secara penglihatan fakta di lapangan, ini baik nih, perbuatannya dia hubungan dengan tuannya juga baik, dibuktikan dengan ini gitu. Terus perilaku jujurnya juga misalkan dengan dibuktikan ini gitu. Terus attitude-nya, akhlaknya juga baik dengan dibuktikan ini misalkan. Kita juga mendengar sosok ini di depan mata kita, ini sosok yang baik gitu. Ya ketika kita salah sasaran gitu, ya kita sudah berupaya termasuknya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Karena memilih pemimpin yang terbaik itu bukan hanya untuk bangga-banggaan gitu. Saya punya pemimpin cerdas, multi talent, bukan hanya itu gitu. Ya emang gak boleh bangga-banggaan, minimal kita gak malu lah punya pemimpin yang istilahnya lagi ngobrol sama pejabat-pejabat bangsa-bangsa besar di dunia gak bisa bahasa Inggris, kan memalukan juga kan. Ya minimal bukan itulah topik utamanya, tapi minimal kan kita gak malu gitu punya pemimpin yang begitu. Tapi yang paling utama adalah ketika kita memilih pemimpin, itu sama saja kita sedang memilih untuk menyelamatkan rakyat gitu. Rakyat yang paling utama itu kan yang ini ya, yang jelata gitu, yang fakir, miskin, yang lemah, itu kan perlu diperhatikan. Dan lain sebagainya. Tidak hanya itu tugas pemimpin itu ya. Betul kalau memang memikirkan rakyatnya, peduli kepada rakyatnya, sangat wajar waktunya pada masa lalu juga Umar bin Khattab itu selalu memikirkan keadaan rakyatnya saat menjadi pemimpin. Dia sampai-sampai ngomong gini gitu, kalau ada jalanan yang rusak dan keledai itu lewat dan dia masuk ke jalan yang berlubang itulah gitu, dan dia jatuh, maka Umar lah yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhannya. Kata Umar begitu. Itu padahal keledai gitu. Apalagi manusia, keledai aja diperhatiin, bagaimana manusia? Kan begitu. Makanya penting lah kalau kita memilih sosok pemimpin itu hubungan dengan Tuhannya baik atau enggak. Kalau misalkan hubungan sama Tuhannya aja enggak tahu gimana, enggak jelas. Ngaku mah agama iya, Islam gitu, tapi suruh baca Al-Fatihah enggak bisa. Boro-boro ya, dengan dalih saya enggak pesantren, saya enggak ke madrasah. Ya enggak lah, mau enggak di madrasah, mau enggak di pesantren, ya seorang muslim kan kita pelajari di fikihnya, mukallaf bukan mu'allaf ya. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, maka berkewajiban untuk menjalankan agamanya. Ketika seorang itu bagus dalam menjalankan agamanya, saya yakin dia juga akan bagus menjalankan tatanan sosialnya. Kalau dia pejabat, dia akan betul-betul mempedulikan rakyatnya.
Begitu. Jadi saya di sini lagi membahas tentang jujur ya gitu. Jujur bukan lagi kampanye ya, bukan, tapi ya di sini tentu kita ya memilih sesuatu apapun itu gitu. Ya patokannya adalah agama kita gitu, karena agama Islam tuh yang saya pelajari agama yang perfect. Dari istilahnya kalau secara umumnya dari bangun tidur sampai tidur lagi jawabannya ada di Islam. Begitu ya. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Di dalam hadisnya yang panjang itu tentang kisah Heraklius, di mana raja ini Heraklius ini bertanya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu? Abu Sufyan berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu. Tinggalkanlah ajaran nenek moyangmu. Serta beliau memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan sholat, jujur, pemaaf, dan penyambung sanak famili. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu dari sini kita sudah tahu ya, orang yang baik hubungannya dengan Tuhannya, tentu dia ya kalau keadaan lagi mendesak kan kita tahu nih, kalau di rumahnya kan mungkin kita nggak tahu aktivitasnya seperti apa. Dia masih tetap sholat dengan aktivitas dunia yang begitu menyibukkannya. Dia juga jujur, dibuktikan dengan jejak-jejaknya tentu ya. Ketika dia mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan gitu. Pemaaf gitu. Sekalipun orang itu melakukan hal yang sadis gitu, mau membunuhnya, dia masih tetap memaafkan untuk dibina. Gak usah diceblosin dulu penjara, karena dia ini punya keluarga, punya anak istri. Sebegitu penuh kasih dan sayang, itu udah kelihatan gitu kan. Selalu menyambung sanak famili, keluarga gitu ya. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan tentu kejujuran ini sangat penting kita miliki kalau kita jadi menjabat di sebuah lembaga pendidikan. Kita mungkin menjabat sebagai kepala sekolah, ya kita harus menjadi kepala sekolah yang jujur. Atau kita menjadi manajer di sebuah perusahaan, kita harus menerapkan prinsip-prinsip kejujuran. Atau jadi bendahara di dalam sebuah lembaga pendidikan atau perusahaan, kita harus mengedepankan kejujuran. Saya yakin ketika kita menjalankan apa yang Rasulullah SAW inginkan, perintahkan, maka dunia itu akan damai gitu. Tapi itulah tentu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi pasti terjadi, itu pun tidak akan terus-menerus, karena kemenangan, kekalahan, kemenangan untuk kebenaran, kemenangan untuk kebatilan, itu akan digilirkan oleh Allah. Tidak melulu kebaikan terus, tapi kejahatan juga ada kalanya menang gitu. Kebaikan atau kebenaran itu ada kalanya juga kalah, digilirkan oleh Allah supaya kita ini manusia bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata ya, kalau perbuatan kita baik atau pemimpinnya baik, berbuat jujur, benar gitu sikapnya, perbuatannya, pokoknya betul-betul dia menjalankan tanggung jawabnya, ternyata enak ya, aman, hidup kita damai. Berbeda ketika kejahatan itu menang, ketika dia menjadi pejabat atau apa gitu misalkan, kita merasa gak nyaman sebagai rakyat jelata, terzolimi, tidak memikirkan rakyatnya, hanya memikirkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri.
Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat jujur, berbuat benar. Itu maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ketika maslahat itu kembali kepada diri kita sendiri karena kita mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi, maka Allah turunkan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu akan turun kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang mawas diri atau muraqabah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Dia Allah ini senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Quran Surat Al-Imran ayat 5. Jadi kita ini harus betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah itu melihat hati kita, bisikan yang ada di dalam hati kita. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi gitu. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah itu raja alam semesta. Raja bukan hanya di dunia saja, tapi raja untuk akhirat, dunia dan akhirat. Makanya nih raja-raja di dunia, kalau sombong baru juga menjabat sesuatu, dia sudah sombong, sudah semena-mena sama rakyat gitu. Dianggapnya sebuah kehinaan di hadapan Allah. Ya kan manusia coba diciptakan dari tanah, dalam tubuhnya juga penuh dengan kotoran coba. Dia sombong, congkak, padahal dia akan kembali ke tanah. Coba, apa yang mau disombongin? Allah tuh maha kekal abadi, maha agung, maha sempurna, maha cerdas. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Dan Allah juga mengetahui gitu pandangan mata yang berkhianat dan juga mengetahui apa yang ada di dalam hati. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 19. Jadi orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang membisikkan sesuatu di hatinya, entah itu baik, entah itu buruk, Allah itu maha tahu. Jadi jangan sampai kita semena-mena hidup di dunia ini. Hati kita juga harus betul-betul diperhatikan, supaya hati kita ini betul-betul bersih, sehingga kita mudah gitu untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Sehingga kita ini betul-betul merasa terus diawasi oleh Allah. Sehingga ketika kita mau berbuat hal-hal yang Allah tidak ridho, kita merasa takut. Karena merasa Allah tuh melihat kita, melihat perbuatan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu semuanya dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan, sebab kebaikan itu dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Tuh, budi pekerti yang mulia itu adalah perintah Allah, perintah Nabi. Ya, makanya ciri-ciri orang bertakwa itu lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya. Dia baik enggak kepada sesama manusia. Dan juga kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan jahat, maka hapuslah perbuatan-perbuatan jahat itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga perbuatan-perbuatan jahat itu ya terhapus karena kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk memelihara perintah Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata,
Pada suatu hari saya mengikuti Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Wahai pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa hal kepadamu, yaitu 1. Peliharalah perintah Allah, niscaya kamu akan dipelihara oleh Allah. Dan jagalah larangan Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Yang kedua, bila kamu minta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu mohon pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah." Cirinya ketika dia menghadapi apapun yang bersifatnya dunia apalagi akhirat, dia tuh tawakal Allah gitu. Ya kalau saya diizinkan, contoh ya, kalau saya memang jadi kepala sekolah contohnya ya, berarti Allah izinkan saya. Kalau saya tidak jadi kepala sekolah, berarti Allah menyayangi saya. Contoh ya, contoh itu pejabat tuh ya. Jadi itu cirinya. Dia senantiasa apapun yang dia lakukan bersandarnya kepada Allah saja gitu. Dan yang ketiga, perlu diketahui nih, sekiranya seluruh umat manusia itu berkumpul, mereka sepakat untuk memberikan pertolongan kepada mereka, maka mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya misalkan seluruh dunia nih berkumpul untuk memberikan pertolongan kepada seseorang atau fulan, itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada si fulan tersebut kalau Allah sudah menetapkan orang itu tidak mendapatkan pertolongan. Jadi orang yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka bisa terlihat dia tawakal Allahnya luar biasa. Bisa terlihat kok dari sikap dan perbuatannya. Karena itu perbuatan itu kan cerminan dari hati dan pikiran dia gitu. Dan yang keempat, apabila seluruh manusia itu berkumpul untuk mencelakakan kamu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu. Sedikit pun tidak akan bisa, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi misalkan seluruh dunia berkumpul mau mencelakakan seseorang, pokoknya mau bunuh orang itu, kalau Allah itu menghendaki dia itu selamat, maka dia tidak akan celaka. Makanya mintalah kepada Allah. Apapun urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, urusan diri kita, urusan suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan urusan negara, mintalah kepada Allah. Karena negara itu sebagai perisai untuk menjaga rakyatnya dari kezaliman para pejabat yang rakus gitu ya. Dan Allah juga sangat pencemburu ya kepada hambanya yang dia itu suka banget melakukan apa yang diharamkan Allah. Ya cemburu itu kan istilahnya kalau kita mah tanda sayang gitu. Makanya Allah gak mau gitu, gak ridho gitu ngelihat hambanya itu melakukan apa yang diharamkan Allah. Karena saking sayangnya, kalau dia tetap melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, maka ya dia harus menerima resikonya gitu ketika nanti di akhirat. Dan Nabi juga menjelaskan di dalam hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, yang disebut orang yang cerdik itu adalah orang yang dapat menjaga dirinya dan mampu berbuat untuk bekal sesungguhnya. Jadi untuk bekal sesudah matinya kelak gitu. Sedangkan orang yang disebut orang yang kerdil atau bodoh itu hanya mengumpulkan hawa nafsunya saja. Tapi ia tidak selalu mengharapkan macam-macam. Tapi ia selalu mengharapkan macam-macam gitu kepada Allah gitu. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu orang yang bodoh, orang yang kerdil gitu. Jadi udah jelas ya,
Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga dirinya dan mampu berbuat untuk bekal akhiratnya. Jadi kalau kita lihat sosok pemimpin atau calon pejabat, dia itu baik hubungannya dengan Tuhannya, itu sudah dipastikan orang tersebut akan hati-hati menjalankan kepemimpinannya. Bahkan dia akan betul-betul bertanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya. Karena masalahnya bukan hanya dia pengen dilihat oleh rakyatnya gitu. Dia itu belusukan, bukan. Tapi lebih daripada itu. Dia itu merasa betul-betul diawasi, disaksikan oleh Allah. Makanya dia akan lebih hati-hati untuk melakukan kejahatan demi kejahatan atau menjadi orang yang korupsi, rakus dengan jabatan. Dia akan hati-hati. Karena menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Makanya Umar bin Khattab ketika dia diangkat menjadi khalifah Amirul Mukminin, dia nggak mengucapin alhamdulillah, tapi dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan pernah suatu ketika anaknya Umar bin Khattab itu kalau nggak salah Abdullah bin Umar diangkat gitu menjadi salah satu pejabat gitu, jabatan apa gitu di sebuah pemerintahan. Umar marah, jangan kau ganggu keluargaku untuk menjadi pejabat gitu intinya mah. Gitu marah. Kalau Umar ya, bukan malah mencalonkan anaknya gitu, misalkan Umar tuh enggak, saya lagi ngomong Umar ya. Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab itu dia justru marah ketika Abdullah bin Umar diangkat untuk menjabat suatu jabatan di pemerintahan pada masa itu. Marah Umar, gak main-main dia marah. Makanya ketakutan gitu. Orang-orang itu jadi segan gitu. Kalau Umar udah marah, udahlah. Istilahnya, gak berani deh. Sampai-sampai setan aja kalau Umar mau lewat nih jalan nih dari jalur kiri gitu misalkan. Setan mau jalan dari situ juga, itu balik lagi kalau ada Umar. Ya kan ada di dalam hadisnya juga. Kalau orang itu betul-betul takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatunya takut padanya. Bener-bener takutnya ya, gak setengah-setengah gitu. Takut sama Allahnya gitu, totalitas gitu. Kalau Umar itu ngedengar ayat-ayat Al-Quran tentang akhirat, tentang ajab, itu sempat ada kisahnya, itu kisah nyatanya. Sampai pingsan, nangis. Pernah kejadian juga menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah tentang akhirat. Makanya zaman sekarang disama-samain dengan Umar. Waduh, baca deh lebih dalam lagi kriteria Umar tuh seperti apa, akhlaknya, jejaknya seperti apa, hubungan dengan Tuhannya bagaimana, ketika memimpin rakyatnya seperti apa, pakaiannya aja Umar bin Khattab itu Masya Allah gitu, nggak main-main, tidak mewahnya gitu, bukan mewahnya, tidak mewahnya gitu. Sampai-sampai ada utusan yang dari waktu itu ada utusan gitu yang mengirimkan makanan kepada Umar, ya nggak mengenal itu Umar gitu. Karena saking tuh sederhananya, pakaiannya juga bukan kayak pakaian pejabat negara gitu. Sampai ada satu kisah kalau nggak salah itu ada raja yang mengirimi makanan lewat ajudannya. Ketika ditanya ini makanan apa, kata ajudannya itu ini makanan yang termewah, terenak di negeri itu katanya gitu. Umar kaget. Ya udah balikin lagi aja sana makanannya. Bilang ke rajamu, kenyangkan dulu rakyatnya, baru saya mau menerima hadiah ini. Umar tuh tegas banget coba. Dikasih makanan itu makanan loh, bukan uang. Dan memang ya kalau dilihat dari kacamata Islam sih mubah gitu kan ya, kalau menerima hadiah. Tapi Umar itu gak main-main loh. Dia tidak mengambil banyak hal yang mubah gitu. Dia hanya banyak melakukan hal yang wajib sunnah gitu. Mubah ya mungkin pernah dilakukan, tapi lebih banyaknya dia melakukan hal-hal yang wajib dan sunnah saja. Ya kan menerima hadiah kan mubah, boleh. Tapi malah kembalikan sana ke rajamu. Kenyangkan dulu rakyatnya. Tegas, makanya gak ada yang berani sama Umar itu. Nyuap-nyuap segala macam, gak ada. Makanya harga diri seorang muslim itu jangan sampailah
kita memilih seseorang pemimpin gara-gara kita dikasih uang puluhan juta. Harga diri kita manusia itu jauh lebih mahal. Wong dihargain sama Allah aja. Siapa saja yang membunuh satu manusia itu sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Berarti kan harga kita sangat mahal sekali. Masa kita mau memilih sesuatu gara-gara kita dikasih beras 10 karung atau kita dibuatin pesantren? Sama aja kita mempraktekkan suap menyuap. Sementara suap menyuap di dalam Islam adalah haram. Dan Allah murka dengan orang yang mempraktekkan suap menyuap. Dan itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang bodoh gitu ya. Dan akan merusak sebuah tatanan sosial juga. Jangan sampai bilang, bawa-bawa agama mulu lo gitu kan. Ya enggak. Secara tatanan sosial juga merusak loh kalau kita membudayakan suap menyuap. Akhirnya orang gak cerdas gitu. Orang dipikirannya adalah perut bawah perut gitu. Akhirnya yang ada di pikirannya adalah hidup hanya sekali. Sementara dalam agama gitu, Islam sendiri karena saya Muslim, kehidupan itu tidak hanya di dunia. Kehidupan itu setelah di dunia ini, setelahnya ada lagi. Apa fase kehidupan berikutnya? Kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Kita sebagai pemimpin, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Gak main-main. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz aja, itu memimpin negara itu 2,5 tahun. Dia itu rakyatnya tidak ada yang mau menerima zakat. Kenapa? Saking makmurnya coba. Makanya dilihat pemimpin itu sukses atau tidaknya. Coba bisa nggak menangani kemiskinan? Bisa nggak menangani rakyatnya yang kelaparan? Karena jangan sampai kasus itu selalu terulang-ulang dan terjadi. Seorang ayah sampai sampai merobek perutnya gitu gara-gara dia nggak bisa menafkahi anak dan istrinya. Itu jangan sampai terjadi. Kalau di dalam sebuah negara itu terjadi, berarti kepemimpinannya itu itu udah rusak gitu. Makanya maju mundurnya sebuah bangsa kita lihat makmur tidak rakyatnya. Secara kesehatannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kesejahteraannya bagaimana. Karena masa-masa pemimpin dulu seperti Umar bin Abdul Aziz itu bisa menangani rakyatnya sampai-sampai nggak ada yang mau menerima zakat gitu. Bahkan kalau Umar bin Abdul Aziz lebih sadis lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya belum ada yang bisa meniru beliau. Dalam waktu 2,5 tahun beliau memimpin sebuah negara, tidak ada yang mau menerima zakat. Coba, dia pertama kali menjadi khalifah, diangkat gitu kan untuk menjadi khalifah atau presiden ya. Kan khalifah bahasa Arab, pemimpin. Khalifah itu artinya ya. Kalau presiden itu kan bahasa Indonesia gitu. Itu menyumbangkan uang pribadinya sebesar 20 miliar ke Baitul Mal atau kas negara. Dan ketika beliau memimpin, kita lihat sejarahnya. Ya, beliau memimpin dengan baik. Hubungan dengan Tuhannya luar biasa baik. Sampai-sampai pembantunya pernah cerita, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, beda lagi, ini Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar bin Abdul Aziz, saya mimpi gitu kan, pejabat-pejabat gitu, para pemimpin-pemimpin sedang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan semuanya terjatuh ke dalam neraka, tinggal giliran Tuhan. Umar bin Abdul Aziz karena saking takutnya gitu kan, emang dia dasarnya orangnya takut sama Allah gitu kan, makanya dia itu termasuk kategori pemimpin yang solih gitu kan, yang baik hubungannya dengan Tuhannya gitu. Dia saking takutnya dia sampai jatuh pingsan gitu. Padahal pembantunya belum menerusin gitu. Giliran Tuhan yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Terus bagaimana keadaannya? Saking takutnya dia pingsan, jatuh sakit, dan setelah itu dia meninggal gitu. Dalam caranya seperti itu. Dan ternyata pembantunya belum meneruskan. Kalau waktu Umar bin Abdul Aziz itu dia bisa sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya ketika kita memilih pemimpin itu bukan karena keegoan kita, bukan. Tapi karena kita ingin menyelamatkan bangsa ini supaya bangsa ini bisa makmur. Rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat fakir
betul-betul dipedulikan gitu. Jadi kemaslahatannya itu bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi kemaslahatannya itu untuk seluruh manusia, khususnya di dalam satu negara tersebut gitu ya. Dan umumnya untuk dunia gitu. Dan termasuk dari ciri kesempurnaan Islam seseorang itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadis riwayat Tirmizi, ini dari Abu Hurairah ya. Jadi kita ini termasuk orang yang sempurna Islam kita kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya sebutin aja coba, apa sih perbuatan yang gak ada gunanya itu? Korupsi gak ada gunanya. Dosa iya di hadapan Allah. Atau misalkan main sama pelacur, gak ada gunanya. Dosa besar di hadapan Allah. Apalagi kalau dia statusnya suami. Ada kasus yang gak viral mungkin ya. Tapi kalau dicari mungkin di TikTok ada kali ya ketemu. Pernah, kan saya pernah baca berita itu. Melihat, menonton, bukan baca, menonton, karena itunya kan berita ya. Menonton berita gitu bahwa ada salah satu pejabat yang dia meninggal di dalam mobilnya itu, kalau nggak salah di dekat Ancol gitu. Saya pernah tahu nggak meninggalnya di mana? Di atas selangkangan perempuan, bukan istrinya, tapi wanita bayaran. Bayangin, kayak apa malunya istrinya, malu anak-anaknya, malu punya papa yang tidak memberikan teladan. Ya kan itu juga merusak tatanan sosial. Kita jangan bilang, oh emangnya negara Arab, ya bukan itu, merusak tatanan sosial. Kebayang kalau bapak-bapak semuanya pada datang ke pelacuran, hancur rumah tangga semuanya, rusak tatanan sosial. Anak mana ayahnya mau dicontohnya, ayahnya juga suka main lubang haram gitu, kan gitu. Ada loh pejabat yang seperti itu. Makanya wajar kalau kita memilih seseorang pemimpin, baik enggak hubungannya dengan Tuhannya. Kalau dalam Islam, hal yang seperti itu, berzina, itu dosa besar. Bahkan enggak main-main hukumannya. Kenapa sih hukuman Islam mungkin bagi sebagian kalangan, aduh, keras amat ya, kejam amat ya Islam. Ya karena melihatnya dari sisi kulitnya aja, padahal ada proses-proses di situ, nggak langsung orang itu kalau habis berzina langsung di ini gitu, enggak kayak gitu juga, prosesnya panjang juga. Kayak misalkan kasus membunuh, ya betul ada panduannya gitu. Ketika si A membunuh si B, maka ya kisosnya harus sama-sama dibunuh. Si B meninggal karena dibunuh si A juga harus dibunuh. Tapi kalau di situ ada jalan yang lain, denda. Kalau si A ini atau si B ini memaafkan si A, tapi dengan syarat membayar denda 1M, keluarga si A sanggup 1M, ya maka bebas gitu. Jangan sampai kita berpikir kerasnya aja, tapi untuk meminimalisir kejahatan seksual itu direm dengan apa? Sekarang kan kejahatan seksual itu banyak banget, sudah merajalela, sudah melejit gitu. Karena apa? Karena ya tontonan yang menjadi tuntunan. Ya namanya udah kita zamannya Android. Kalau kita menggunakan HP nggak pakai kacamata iman, bubar-bubar gitu, bisa rusak gitu ya. Kita nonton apa saja, halal haram, hantam terus gitu. Ya gitu, makanya penting banget gitu kalau melihat sesuatu, melihat seseorang, itu dilihat dulu hubungan dengan Tuhannya bagaimana. Kalau dia hubungan dengan Tuhannya itu baik, maka ya dia ketika menjadi seorang pejabat, maka dia akan baik hubungannya juga kepada kepada manusia gitu. Secara sosialnya juga akan bagus gitu. Bisa merangkul semua kalangan. Bahkan kalau Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu kan bisa merangkul semua kalangan. Ketika menaklukkan Konstantinopel, itu apa sih orang-orang yang
orang-orang yang Kristen itu kan pada ketakutan gitu kan, takut gerejanya dihancurkan, tapi enggak. Bahkan akan menjamin keselamatan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya beliau, walaupun bukan Islam. Karena emang Islam memerintahkan itu. Mungkin nggak tahu sih kalau agama yang lainnya, mungkin bagi agama yang lain dianggapnya orang-orang itu adalah domba-domba sesat, jadi harus dibunuh kalau nggak mengikuti agama kita gitu kan. Enggak, Islam tuh nggak gitu loh. Di dalam Quran surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah pada orang-orang kafir. Ya, intinya gini, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi gitu. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kan gitu Islam itu. Tapi nggak tahu agama lainnya, saya belum mempelajari sih. Cuma kalau denger-denger sih iya gitu. Cuma kalau buka kitabnya langsung nggak, paling sepenggal aja gitu. Kalau ada lewat-lewat di TikTok atau di mana gitu. Cuma yang saya lihat gitu, ketika pemimpin itu dipimpin oleh orang-orang yang, mohon maaf ya, bukan muslim yang hanif, bukan muslim yang lurus gitu. Lihat aja, orang Islam dibantai, dibombardir, dianggapnya orang Islam itu sampah, bukan manusia. Tapi ketika orang Islam yang lurus memimpin, maka semua kalangan bisa dirangkul. Orang Islam yang lurus ya, bukan orang Islam yang bengkok perilakunya, bengkok otaknya, intelektualnya juga bengkok. Tapi lurus, semuanya lurus ya. Intelektualnya oke, cerdas, spiritualnya bagus, emosionalnya juga stabil, sosialnya juga baik banget, bisa merangkul semua kalangan. Ya, orang Islam yang lurus. Dan Muhammad Al-Fatih itu memiliki kecerdasan empat-empatnya gitu. Intelektualnya oke, spiritualnya yes, sosialnya bagus, emosionalnya juga bagus. Kita lihat kalau urusan spiritualnya, Muhammad Al-Fatih ini semenjak balik, dia itu tidak pernah meninggalkan sholat malam dan tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Ya, Ba'diyah Qobliyah tidak pernah meninggalkan ya sholat sunnah Ba'diyah Qobliyah. Setelah beliau balik, apalagi yang wajibnya, secara intelektualnya, dia Muhammad Al-Fatih itu menguasai 7 bahasa dunia pada masanya dan bisa menyusun strategi gitu untuk betul-betul bisa menaklukkan Konstantinopel. Kan kita butuh loh pemimpin yang cerdas. Kalau kita punya pemimpin, mohon maaf, satu bahasa aja, bahasa dunia yang saat ini adalah Inggris, gak bisa gimana gitu tuh. Kita juga mikirnya kalau ke anak gitu, enak kalau punya pemimpin multi talent gitu ya. Jadinya, nah tuh kamu harus kayak Bapak Presiden. Dia itu cerdas banget gitu secara intelektualnya. Inggrisnya juga bagus. Dia itu kutu buku gitu. Prestasinya juga bagus gitu semasa sekolah, kuliah gitu. Jejaknya bagus deh. Pernah jadi ini itulah gitu. Dan dia tuh sesibuk apapun dia jadi pejabat, dia tidak pernah meninggalkan sholat gitu kan. Dia juga nggak pilih-pilih ketika mau salaman kepada rakyatnya, nggak jijian gitu. Karena dianggapnya manusia gitu, bukan binatang yang najis gitu. Tuh kayak gitu tuh, alaknya baik, sama ibunya itu berbakti banget gitu. Apa-apa minta ya didoakan oleh ibunya. Itu kan enak kita nyontohinya. Kalau misalkan pemimpinnya ijazahnya aja nggak jelas gitu, kita mau nyontohin apa gitu. Terus agamanya juga nggak tahu apa gitu, karena nggak kelihatan gitu sisi nilai-nilai Islamnya yang betul-betul menonjol misalkan apa gitu tuh kan. Ya kan kalau misalkan pemimpin udah mah dia intelektualnya oke, kalau dia muslim hubungan dengan Tuhannya bagus gitu, ketika dia suruh bahkan emang orang muslim bukan hanya pejabat doang, orang muslim ya kalau bisa gitu kan, usahakan ya bisa lah untuk ballighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, apalagi kalau sampai bisa khutbah kan keren banget kan, ada contoh tuh. Nah kalau misalkan beragama ya betul-betul beragama, kita menjabat sesuatu tanpa harus meninggalkan agama.
Karena agama juga menyuruh kepada kebenaran dan kebaikan. Bahkan menuntun kita untuk lebih bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawab di hadapan manusia. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nilai-nilai kebaikan. Begitu. Kalau misalkan mohon maaf, pemimpinnya misalkan bodoh ya, kita mau nyontohinnya gimana? Nah, kamu harus pinter ya, Inggrisnya harus pinter, pokoknya harus menguasai minimal 3 bahasa dunia gitu. Anaknya yang cerdas ngomen, orang bapak negaranya aja di negeri ini nggak bisa bahasa Inggris mah. Kan gitu misalkan, ini contoh ya. Jangan ada yang tersinggung, hanya gurauan saja sebelum saya tutup ya. Jadi intinya, kita harus meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada gunanya. Karena ini perintah Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita harus betul-betul meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada gunanya. Ya di apa sih? Di checklistin aja, dicatat di buku apa yang tidak ada gunanya, yang memang dia merusak tatanan sosial, merusak kesehatan. Kan free sex merusak kesehatan juga. Narkoba juga sama. Merusak tatanan kesehatan, tatanan sosial gitu. Ya hal-hal yang merusak aja, merusak tubuh, merusak lingkungan, merusak kesehatan. Ya pokoknya judulnya yang merusak yang gak ada manfaatnya itu kita tinggalkan. Dan selalu berbuat jujur, selalu berbuat benar, karena itu perintah Nabi untuk seorang muslim, terlebih untuk seorang pemimpin, karena dia akan memimpin dalam satu bangsa itu tidak hanya satu orang, dua orang, tapi berjuta-juta orang, beberapa suku, beberapa macam agama. Dan harus bisa dirangkul semuanya. Dan harus bisa menyelesaikan masalah. Tentu harus cerdas. Kalau nggak cerdas, makanya kita jangan mikir, itu orang Islam, saklek kayaknya kalau itu mah pendukung ini deh. Apa namanya? Yang pendukung radikalisme gitu, Islam radikal. Aduh, kita cetek banget deh. Udah jangan lihat itunya deh. Kita lihat aja jejaknya. Bagaimana kepeduliannya kepada rakyatnya. Kepeduliannya bagaimana ketika dia menjalankan sebuah kepemimpinan. Ketika dia memiliki wewenang untuk memutuskan seperti apa. Makanya, ya jangan sampai kita berpikir, nanti kalau milih itu radikal. Aduh deh, kalau belum ada bukti jangan deh. Jangan ngomong asal. Kita ini punya mata untuk melihat, punya akal untuk berpikir, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk memahami semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita pikirkan. Dan tentunya kita harus berpanduan kepada Al-Quran dan Sunnah hadis kalau seorang muslim. Tapi kalau bukan seorang muslim ya tentu ya sesuai agamanya masing-masing. Dan mengikuti moral manusia yang baik itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung kata-kata saya. Hanya ngobrol berkah saja, mudah-mudahan malam ini ngobrolnya berkah dan Allah turunkan banyak rahmatnya buat kita semua yang mendengarkan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik. Syukron limusahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.